Literasi media. Rangkuman temuan baru penembakan Brigadir J. Dikutip dari cnnindonesia.com. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, nonaktif Irjen Verdi Sambo masih terus berlanjut. Sejumlah temuan terbaru hasil penyidikan tim khusus bentukan Kapolri dan Komnas HAM membawa kasus ini ke babak baru. Kapolri juga mengambil langkah tegas pada Kamis 4 Agustus malam dengan mengeluarkan telegram berisi keputusan mutasi besar-besaran sejumlah anggota, termasuk perwira tinggi. Sejumlah personel polisi juga diperiksa lebih lanjut terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Komnas HAM juga membeberkan sejumlah temuan baru terkait kasus kematian Brigadir J setelah melakukan penyelidikan independen dan memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat. Berikut rangkuman temuan dan perkembangan terbaru kasus kematian Brigadir J. Gebrakan besar-besaran Kapolri, 15 polisi dimutasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil langkah tegas dalam penanganan kasus Brigadir J. Salah satu keputusan penting yang diumumkan yakni memutasi 15 anggota polisi, termasuk Irjen Verdi Sambo dan 2 jenderal lainnya. Mutasi diputuskan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 25 personel yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus penembakan Brigadir Yosua. Tak hanya itu, Listio juga menempatkan sebanyak 4 perwira di tempat khusus mulai Kamis malam hingga 30 hari ke depan. 3 anggota berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 lainnya dari Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas kita akan mengambil langkah cepat. Malam ini ada 4 orang yang kita tempatkan di tempat khusus selama 30 hari, kata Listio dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 4 Agustus malam. Polisi kantongi identitas pengambil CCTV di TKP. Kapolri juga menyatakan polisi telah mengantongi identitas pengambil closed circuit television, CCTV, di lokasi penembakan. Listio Sigit menegaskan penyidik sudah memeriksa orang tersebut. Kami dalami dan kami sudah dapatkan bagaimana pengambilan dan siapa yang mengambil. Juga sudah kami lakukan pemeriksaan. Pada saat ini tentu kami akan melakukan proses selanjutnya, kata Listio. Hal tersebut disebut Listio sebagai salah satu alasan proses olah TKP terhambat sehingga penyidikan tidak berjalan dengan baik. Kapolri juga mengatakan polisi masih mendalami apakah personel yang menghambat proses olah TKP tersebut diperintahkan oleh seseorang atau atas inisiatif sendiri. Percakapan terkait Brigadir J terkuak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyatakan telah menemukan percakapan berkaitan dengan kasus kematian Brigadir J. Bahan tersebut didapat usai Komnas HAM memeriksa 10 dari 15 ponsel yang dikumpulkan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan Komnas HAM telah mendapatkan percakapan digital, foto, dokumen, kontak, dan akun setelah melakukan pemeriksaan. Sebagai penutup proses permintaan keterangan, Komnas HAM mendapatkan raw material, bahan-bahan dasar soal percakapan dan lainnya, yang itu akan kami analisa lebih lanjut, kata Beka. Sambo tiba sehari sebelum penembakan. Komnas HAM juga mendapat temuan baru yang menyatakan Irjen Verdi Sambo tiba di Jakarta pada 7 Juli 2022, sehari sebelum penembakan Brigadir J. Temuan ini memperbarui pernyataan sebelumnya yang menyebut Sambo tiba pada hari yang sama dengan Brigadir J, Jumat 8 Juli 2022. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik mengatakan temuan itu diketahui dari bukti tiket pesawat yang dipesan Sambo. Taufan juga mengungkapkan bahwa Sambo berangkat dari tempat yang berbeda dengan rombongan istrinya, Putri, Baradae, dan Brigadir J. Sebelumnya kami katakan tanggal 8, tapi data yang berikutnya kami dapatkan valid sekali, dari tiket yang kami dapatkan itu tanggal 7 pagi, kata Taufan kepada wartawan, Kamis 5 Agustus. Pak Sambo berangkat dari tempat berbeda, ucapnya. Yang pasti tidak bersama seperti yang selama ini seolah mereka satu rombongan, itu clear, imbuhnya. Brigadir J sempat ikut rayakan anniversary pernikahan Sambo. Temuan Komnas HAM lainnya mengungkapkan Brigadir J dan ajudan lainnya sempat ikut merayakan hari ulang tahun pernikahan Sambo di Magelang. Taufan Damanik mengatakan momen itu dirayakan sebelum peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir J di Jakarta.
Taufan juga menyebut mereka sempat berfoto bersama, sehingga terlihat seakan tidak ada masalah di antara semua yang hadir. Sebelum perjalanan, dari Magelang ke Jakarta, itu bagaimana mereka misalnya ada anniversary, pernikahan Sambo dan istrinya, kata Taufan. Ragu ada pelecehan seksual. Komnas HAM juga masih belum dapat memastikan adanya dugaan pelecehan seksual dalam kasus kematian Brigadir J. Ahmad Taufan Damanik menjelaskan pihaknya belum mendapat temuan atau kesaksian yang dapat membuktikan hal tersebut. Jadi, saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada, makanya kami juga belum bisa meyakini apa terjadi pelecehan seksual atau tidak, kata Taufan dalam sebuah diskusi daring, Jumat 5 Agustus. Namun, Komnas HAM menegaskan tetap mengacu pada standar internasional penanganan kasus kekerasan seksual dengan tetap memperlakukan pengadu sebagai korban. Taufan juga mengungkapkan pihak Komnas HAM masih kesulitan memeriksa istri Sambo, Putri Chandrawati selaku korban karena saat ini masih dalam perawatan psikolog. Sebelumnya, kepolisian mengklaim ada pelecehan seksual di balik kematian Brigadir J. Polisi menyebut Brigadir J melakukan pelecehan kepada istri Sambo. Tidak ada saksi saat penembakan. Taufan menegaskan bahwa tidak ada saksi yang menyaksikan penembakan Brigadir J secara langsung. Temuan tersebut diperkuat dengan keterangan ajudan lain bernama Ricky yang mengaku tidak melihat secara langsung peristiwa saling tembak tersebut. Sama dengan Baradae, ini kan baru keterangan Baradae sendirian yang kemudian diperkuat oleh keterangan Ricky yang juga berada di lantai bawah. Tetapi Ricky sebenarnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu, kata Taufan. Dia, Ricky, katanya melihat Yosua mengacungkan senjata. Kemudian ketika ada suara tembakan dia sembunyi, jadi dia enggak tahu sebenarnya lawan tembaknya Yosua itu siapa menurut kesaksian dia, lanjut Taufan. Berdasarkan penjelasan Taufan, Ricky baru keluar setelah suara tembakan berhenti. Ia lalu mendapati Brigadir J telah tertelungkup, diikuti Baradae yang turun dari tangga. Jika kita menyimak kasus yang terjadi, rupanya tidak mudah bagi polisi untuk bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Lalu apa menyebabkan alotnya membongkar masalah itu? Mungkin kita bisa memahami fenomena itu dengan membaca teori groupthink dari Irving Janis. Groupthink teori pertama kali dikemukakan oleh Irving Janis, 1972, yaitu istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan opini publik yang sudah nyata buktinya, dan memiliki nilai moral. Teori groupthink. Irving Janis mendefinisikan bahwa pemikiran kelompok atau groupthink sebagai suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Jadi, groupthink merupakan proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. Pemikiran kelompok atau groupthink muncul sebagai hasil dari pengambilan keputusan kelompok. Groupthink timbul ketika anggota kelompok menjadi begitu terdorong untuk mencari persetujuan sehingga norma menuju konsensus mengesampingkan realistis atas tindakan alternatif dan penuh ekspresi dan pandangan-pandangan menyimpang, minoritas, dan yang tidak populer. Janis mengatakan bahwa terdapat 3 faktor pendorong timbulnya groupthink pada suatu kelompok. Pertama, kohesivitas kelompok. Anggotanya merasa dimampukan untuk melaksanakan tugas-tugas tambahan karena kelompok mereka sangat kompak atau kohesif. Dalam hal ini, Janis berpendapat bahwa kelompok dengan kohesivitas yang tinggi memberikan tekanan yang besar pada anggota kelompoknya untuk menaati standar kelompok. Kedua, faktor struktural. Termasuk di dalamnya isolasi kelompok, kurangnya kepemimpinan imparsial, kurangnya prosedur yang jelas dalam mengambil keputusan, dan homogenitas latar belakang anggota kelompok. Ketiga, tekanan internal dan eksternal yang dialami kelompok dapat menuntun kepada groupthink. Mereka cenderung tidak dapat menguasai emosi sehingga dapat mencari segala cara agar masalah dapat cepat diselesaikan tanpa memikirkan akal sehat. Maka kelompok tersebut sedang menuju groupthink.